Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara semua, pagi ini kita akan menjelaskan pada pertemuan ke-8 kaitannya dengan kinerja pemerintah daerah. Mari pagi ini kita awali dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mulai, tentu harapan pada pembelajaran ini saudara harus pahami tentang apa itu kinerja pemerintah daerah, kemudian bagaimana kinerja pemerintah daerah dalam rasio-rasionya, dalam ukurannya atau indikatornya, sehingga kita akan bisa menjelaskan secara totalitas. Saudara semua, keuangan daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah. Jadi keuangan daerah ini adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai bergantung dengan uang, termasuk di dalamnya berbentuk kekayaan daerah tersebut. Dari makna tersebut tentu saudara harus bisa memahami apa dan bagaimana kinerja keuangan itu bisa kita wujudkan. Kinerja keuangan ini pencapaiannya oleh seluruh hak warga negara yang harus membawa untuk membangun pembangunan di segala bidang bagi negara kesatuan Republik Indonesia, sehingga kata kinerja itulah yang akan dicapai. Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dengan memperhitungkan elemen-elemen indikator kinerja. Nah, saudara semua, kita harus pahami bahwa antara kinerja pemerintah daerah dan kinerja perusahaan itu pastilah berbeda. Kita masih ingat kinerja perusahaan itu ada kinerja likuiditas, ada kinerja leverage atau solvabilitas, kinerja aktivitas, kinerja profitabilitas, kinerja rentabilitas, dan kinerja pasar. Nah, kinerja likuiditas ini diukur untuk melihat sejauh mana kemampuan perusahaan dalam membayar hutangnya. Di situ pakai current ratio, quick ratio, dan cash ratio. Sedangkan solvabilitas ini akan diukur dengan debt to total asset ratio atau DTA dan debt to equity ratio atau DER. Sedangkan rasio aktivitas akan dihitung melalui ATO, WCTO, ARTO, average collection, kemudian inventory turnover atau AITO, dan periode kerja perputaran investasi, serta profitabilitas. Sedangkan pada profitabilitas rentabilitas ini akan diukur gross profit margin, net profit margin, ROA, dan ROI. Sedangkan rasio pasar ini akan dinilai pasar terhadap nilai buku, price earning ratio. Nah, apa bedanya kalau untuk kinerja Pemda?
Nah, kinerja Pemda ini akan hanya diukur berdasarkan 5 rasio, yaitu rasio kemandirian. Itu akan diperoleh pendapatan asli daerah dibagi bantuan pemerintah pusat dibagi provinsi kali 100%. Kemudian rasio efektivitas PAD ini akan diperoleh dari jumlah realisasi penerimaan PAD dibagi anggaran penerimaan PAD dikali 100%. Kemudian yang ketiga, rasio efisiensi keuangan Pemda itu akan diperoleh biaya yang dikeluarkan untuk memungut PAD dibagi realisasi penerimaan daerah dikali 100%. Kemudian yang keempat, rasio keserasian. Itu ada rasio belanja operator, rasio belanja publik. Rasio belanja aparatur, bukan operator ya. Rasio belanja aparatur ini merupakan total belanja rutin dibagi total belanja daerah dikali 100%. Sedangkan rasio belanja publik ini merupakan rasio belanja publik merupakan total belanja publik dibagi total belanja daerah kali 100%. Sedangkan rasio pertumbuhan ini diperoleh dari realisasi tahun ke N dikurangi realisasi tahun ke N-1 dibagi realisasi tahun ke N-1 kali 100%. Nah, itu perbedaan secara nyata. Saudara semua, tentu kita akan pahami tujuan dari hasil analisis rasio keuangan tadi akan menilai kemandirian keuangan daerah, akan mengukur efektivitas dan efisiensi dalam merealisasi pendapatan daerah, akan mengukur sejauh mana aktivitas pemerintah daerah, akan mengukur kontribusi masing-masing sumber pendapatan dan melihat pertumbuhan perkembangan pendapatan dan pengeluaran yang dilakukan periode waktu tertentu. Nah, tujuan dari hasil rasio keuangan tadi paling tidak akan mewujudkan daerah akan menjadi mandiri, daerah akan menjadi makmur, dan daerah akan lebih hebat lagi dalam pengelolaannya. Nah, apa yang terlibat di dalam rasio keuangan pada APBD adalah DPR, pihak eksekutif, pemerintah pusat, dan juga masyarakat atau kreditor. Demikian apa yang telah kami sampaikan, mudah-mudahan bisa dipahami. Selamat membaca, wujudkan prestasi menjadi tradisi. Bila itu kedua, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah bro, stop ya. Stop.